Perkenalkan, nama saya Ayati Sarasabila, NIM 415180100181. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi TB2 KTI. Saat ini saya akan menjelaskan tentang kecanggihan mesin learning dan AI dalam games. Dalam latar belakang masalah ini, di era yang serba digital saat ini teknologi komputerisasi adalah hal yang sangat krusial dalam hampir segala lini kehidupan, baik dalam hal berbisnis maupun menentukan langkah dalam memanage sesuatu permasalahan yang cukup kompleks sekalipun. Dalam dunia digital pula, kita tidak asing juga dengan pembelajaran mesin, yang merupakan cabang dari artificial intelligence, dengan kemampuan mesin untuk mengakses data yang ada dengan perintah mereka sendiri. Machine learning juga mampu mempelajari data yang ada dan melakukan tugas-tugas tertentu. Machine learning mampu melakukan ini dengan metode pembelajaran algoritma dan model statistik yang ada. Dengan adanya revolusi industri 4.0, kita dapat melihat bahwa perkembangan teknologi sangatlah pesat, yang diikuti dengan lajunya permintaan pasar terhadap machine learning untuk mempermudah segala macam kompetisi, baik itu hal kompleks seperti perhitungan probabilitas atau prediksi dalam games. Di sini ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kecanggihan AlphaGo dalam menganalisa suatu lingkungan sehingga dapat memberikan countermeasure yang tepat terhadap lawan main dalam permainan berbasis turn-based. Yang kedua itu menganalisa kecanggihan OpenAI5 dalam turnamen game Dota 2 yang berbasis real-time strategi game melawan pemain profesional manusia. Tujuan dan manfaat. Tujuan karya ilmiah. Tujuan karya ilmiah ini digunakan mengetahui bagaimana kecanggihan teknologi yang disematkan pada agen AlphaGo dan OpenAI5, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana kinerja dari agen-agen tersebut, baik dari sisi efisiensi dalam mengcounter measure suatu langkah yang akan dibuat dalam suatu permainan terhadap lawan berdasarkan riset dari jurnal-jurnal yang kita kumpulkan. Manfaat karya ilmiah. Di tengah pesatnya laju perkembangan teknologi yang kita hadapi saat ini, penting untuk kita pelajari mesin guna menciptakan pengoptimalan dalam permainan yang sedang kita kembangkan, atau secara simpel mengatur tingkat kesulitan atau difficulty dari permainan, baik dalam tahap pengembangan ataupun dalam tahap pengembangan lanjut. Metodologi. Tahapan metodologi ini merupakan salah satu hal yang penting. Tahapan penelitian yang baik dan benar akan berpengaruh pada hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian harus disusun sedemikian rupa secara sistematis. Tahapan penelitian yang dilakukan penulis dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada permasalahan, yang kedua ada pengumpulan literatur, yang ketiga ada perumusan masalah, yang keempat metodologi desain, yang kelima pengumpulan data, yang keenam analisa data, dan yang terakhir itu hasil penelitian. Di pengumpulan data ini, yang penulis digunakan untuk memperoleh data penelitian kuantitatif. Ini adalah dengan cara pencarian jurnal yang berdasarkan dengan kata kunci yang sudah disiapkan. Dari kata kunci tersebut kita menyeleksi beberapa jurnal sedemikian rupa sehingga didapat jurnal yang memenuhi dengan kata kunci yang sudah
kita siapkan pengumpulan data ini tentu dapat diwujudkan dengan adanya bantuan aplikasi yaitu Mendeley sebagai software pencari jurnal, dan juga dengan adanya bantu Google Scholar atau untuk mencari jurnal yang sesuai dengan kata kunci tersebut. Di sini ada hasil dan pembahasan. OpenAI5 adalah nama proyek pembelajaran mesin yang berfungsi sebagai tim bot video game yang bermain melawan pemain manusia dalam video game 5 lawan 5 kompetitif Dota 2. Sistem ini dikembangkan oleh OpenAI, sebuah perusahaan penelitian dan pengembangan kecerdasan buatan Amerika yang didirikan dengan misi untuk mengembangkan AI yang aman dengan cara menguntungkan umat manusia. Penampilan publik pertama OpenAI5 terjadi pada tahun 2017, di mana itu ditunjukkan dalam pertandingan 1 lawan 1 langsung melawan pemain profesional dari pemain yang dikenal sebagai Dendi yang kalah karenanya. Tahun berikutnya, sistem telah maju ke titik tampil sebagai tim penuh 5 dan mulai bermain melawan dan menunjukkan kemampuan untuk mengalahkan tim profesional. Setiap jaringan OpenAI5 berisi satu lapisan dengan 1024 unit LSTM (Long Short Term Memories) yang mengamati status game saat ini yang diekstrak dari API pengembang Dota. Jaringan saraf melakukan tindakan melalui berbagai kemungkinan kepala tindakan. Tidak ada data manusia yang terlibat, dan setiap kepala memiliki arti. OpenAI5 telah dikembangkan sebagai sistem pelatihan pembelajaran penguatan tujuan umum pada dasar infrastruktur rapid. Rapid terdiri dari 2 lapisan, menjalankan ribuan mesin untuk menggunakan mereka berbicara satu sama lain, dan lapisan kedua menjalankan perangkat lunak. Pada tahun 2018, OpenAI5 telah memainkan game selama sekitar 180 tahun dalam pembelajaran penguatan yang dijalankan pada 256 GPU dan 128.000 inti CPU menggunakan metode gradient kebijakan yang baru dikembangkan yang disebut pengoptimalan kebijakan proksimal. Burner 8 OpenAI5 adalah pelatihan tunggal yang berlangsung dari 30 Juni 2018 hingga 22 April 2019. Untuk memanfaatkan tingkat komputasi ini secara efektif, kami harus meningkatkan skala di sepanjang 3 sumbu. Pertama, kami menggunakan ukuran batch 1 hingga 3 juta time step. Dikelompokkan dalam jendela LSTM yang tidak digulung dengan panjang 16. Kedua, kami menggunakan model yang lebih dari 150 juta parameter. Akhirnya OpenAI5 berlatih untuk 180 hari, tersebar lebih dari 10 bulan waktu nyala karena restart dan kembali. Dibandingkan AlphaGo, kami menggunakan ukuran tumpukan 50 hingga 150 kali lebih besar, modal 20 kali lebih besar, dan waktu pelatihan 25 kali lebih lama. Karya simultan dalam beberapa bulan terakhir telah menyamai
atau sedikit melampaui skala kami. Lalu ada AlphaGo. AlphaGo ini merupakan program pertama yang mencapai kinerja manusia super dalam permainan Go. AlphaGo menggunakan dua jaringan neural, yaitu Policy Network mengeluarkan probabilitas pergerakan Value Network yang menghasilkan evaluasi posisi. Value Network pada awalnya dilatih dengan pembelajaran yang diawasi untuk memprediksi secara akurat gerakan ahli manusia dan kemudian disempurnakan dengan polisi gradient reinformation learning. Value Network dilatih untuk memprediksi kemenangan permainan yang dimainkan oleh Policy Network melawan dirinya sendiri. Setelah dilatih, jaringan ini digabungkan dengan Monte Carlo Tree Search atau MCTS untuk menyediakan pencairan lookhead menggunakan Policy Network untuk mempersempit pencarian ke pergerakan yang berpotensi tinggi dan menggunakan jaringan nilai untuk mengevaluasi posisi di pohon. Kesimpulan dari materi ini yaitu berdasarkan penelitian karya tulis ilmiah yang telah penulis buat, kita dapat mengetahui bagaimana canggihnya sistem machine learning dari agen AlphaGo dan OpenAI 5. Teknologi tersebut dapat kita gunakan sebagai acuan untuk melihat batasan manusia. Sampai di manakah manusia menentukan langkah dari permainan yang dimainkan dan mengambil pelajaran dari pembelajaran machine learning untuk mencari langkah yang efisien dan teroptimalisasi dengan bantuan komputasi tersebut. Terima kasih.